Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan sharing-sharing aja mengenai kanopi truss ya. Jadi ini adalah gambar sketsa untuk kanopi truss ya. Jadi kita menggunakan truss dengan profil random. Jadi profilnya ini kita bisa bermacam-macam ya, karena di lapangan banyak ditemui ada yang menggunakan polo, ada yang menggunakan siku, ada yang menggunakan baja ringan seperti itu ya. Jadi ini kita akan menganalisis struktur ini menggunakan NGLab 2D ya. Oke. Baik, di sini kita menggunakan penutup atap yang agak transparan ya. Ini bisa menggunakan berbagai pilihan ya. Ada yang dari polikarbonat ya, yang atap bergelombang, ataupun misalnya yang atap flat seperti itu ya, seperti selataf ya. Dan tentunya biasanya di dalam dudukan dari penutup atap ini dia memerlukan tambahan baja. Jadi seperti ini baja yang dia itu memanjang ya. Nah, ini dibutuhkan supaya si penutup atap, ataupun kita sebut dengan polikarbonat begitu ya, ini tidak melendut di tengah gitu. Jadi kita perlu dudukan gitu. Kalau kita hilangkan dudukannya, baja yang ada di tengah ini, maka dikhawatirkan akan lendut di polikarbonatnya, dan akhirnya justru malah menimbulkan kebocoran karena di situ menampung air yang tentunya akhirnya tidak efektif untuk menahan dan mengalirkan air ya. Jadi hal itu sudah otomatis ya kita persiapkan, walaupun di dalam perencanaan ataupun di dalam penggambaran tidak selalu terlihat ya, tapi posisi gording, kita sebutnya gording, itu harus selalu kita persiapkan gitu. Baik, oke, langsung saja kita sebelum menggunakan NGLab ya, kita harus merubahnya ke dalam CAD ya, gambar trussnya ini. Oke, kita gunakan di sini, saya gunakan lead CAD ya. Di sini sudah saya buat ya. Oke, cara pembuatannya sangat sederhana. Saya akan mengulangi sedikit langkah-langkahnya. Di sini kita ukur berapa panjang dari rencana truss ini. Oke, di sini 2,5 meter ya. Baik. Kemudian di sini kita edit panjangnya menjadi 2,5. Kemudian kita siapkan vertikal membernya seperti ini, dan kita cek dulu berapa ketinggian puncaknya. Di sini adalah 0,5 meter ya. Oke, dan kemudian kita mulai hubungkan ujung-ujung seperti ini. Oke, dan kemudian kita offset garis vertikal ini ke tengah-tengah si elemen ini. Nah, ini bisa juga kita kali dengan membuat garis seperti ini ya. Jadi kita putus gitu sehingga kita mempunyai
midpoint secara otomatis. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan trim. Kita pilih garis yang akan memotong, klik kanan, lalu kita potong garis yang berlebihan, lalu kita tambahkan line seperti ini. Kemudian yang garis yang masih menerus kita hapus, karena di NGLab itu akan terbaca sebagai satu profil kalau tidak kita potong. Baik, nah jadi seperti ini. Nah, demikian juga yang ini harus kita putus. Baik. Kemudian yang lama kita hapus. Di sini kita akan simpan. Oke, saya simpan lagi ke dalam DXF type ya. Oke, selanjutnya kita akan import ke dalam NGLab. Ya, kita akan buka dulu NGLab-nya. Baik, ini NGLab-nya sudah terbuka. Nah, seperti pada sesi sebelumnya, kita harus menginput material dulu ke dalam NGLab ya. Nah, ini adalah spreadsheet data yang perlu kita input ke dalam NGLab. Kita masukkan yaitu untuk tipe baja profil. Ini kita tulis PC37 ataupun bebas ya, pada jenisnya 77. Satuannya yang digunakan dalam NGLab adalah kilonewton meter. Jadi itu kita tidak bisa merubahnya. Jadi kita harus ikuti unit yang digunakan dalam program. Oke. Klik model, kita tambahkan profilnya. Nah, di sini saya akan gunakan siku 50. Klik kalkulator. Ya, di sini kita isi 0,05 dengan ketebalan 5 mili, 0,005. Baik, kemudian kita pilih yang apply, add new section. Kemudian kita klik OK. Baru kemudian kita lanjut dengan import gambar yang tadi sudah kita buat. Terus kemudian kita pilih di dokumen form. Oke. Nah, kita pilih trust canopy. Kemudian klik open. Ya. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, tahapan selanjutnya di sini kita akan menentukan di mana posisi support dari truss ini. Support itu adalah kalau kita sebut di dalam ilmu lapangan itu perlu adanya bracket ataupun angkur seperti itu ya. Oke, nah di sini kita klik point. Lalu kita pilih di mana lokasinya. Kita pilih, bisa lihat di gambar itu ada titik 1 dan titik 2. Nah, di situ akan kita tentukan posisi supportnya. Jadi kita menggunakan support sendi. Ya, kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik yang line. Nah, di sini kita perlu menambahkan posisi mana saja yang menggunakan sambungan baut.
ya, karena penggunaan sambungan baut dan sambungan las itu akan berbeda hasil analisisnya nanti ya. Nah ini saya utamakan yang area tengah itu menggunakan sambungan baut ya. Titik 5 berarti garis 5 3 6 2 7 ya, 4. Di sini kita akan gunakan connectionnya, ujung-ujung menggunakan baut 5 di sini, kemudian 3, kemudian 6, kemudian 2, kemudian situ ada 7, 4 juga ya, ini. Kemudian kita klik oke. Nah di sini bisa terlihat adanya seperti bola-bola pada garis yang kita aktifkan tadi ya. Itu penanda bahwa sambungan yang akan digunakan di situ menggunakan sambungan baut tipe sendi seperti itu. Baik, nah kemudian kita kembali ke model di SketchUp ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa dudukan dari polikarbonat ini itu dia duduk pada gording, jadi tidak langsung kepada truss gitu ya. Kalau kita lihat, jadi nah di sini ya, dia tidak langsung mengenai trussnya, melainkan duduk pada gording seperti itu ya, duduk pada gording yang mana gording itu baru akan duduk ke truss yang sudah kita buat. Nah oke. Ya, untuk mempermudah proses analisis ya, hal seperti ini biasa kita gunakan beban merata yang langsung diterima ke truss. Dalam artian berarti berat dari si polikarbonat termasuk dengan gordingnya itu kita masukkan ke dalam truss sehingga menjadi beban merata garis ya, yang akan dipasang di atapnya. Nah sebelum kita menginput hal itu, kita harus tahu terlebih dahulu berapa jarak antara truss kiri dan truss kanan ya. Maka kita harus ukur ya, ini adalah setiap 1,5 meter. Oke. Nah setiap 1,5 meter berarti beban merata yang akan diterima oleh truss itu setengah dari 1,5 meter dan setengah dari 1,5 meter ya. Jadi kiri dan kanan 750 mili, kiri dan kanannya 750 mili, jadi totalnya tetap 1,5, itu akan diterima oleh si truss baja. Oke, kita akan input sekarang, kita akan olah dulu bebannya. Masukkan di sini adalah kanopi. Oke, supaya tidak menghilangkan data yang lain, kanopi ya. Kita lebar tributerinya tadi adalah 1,5 meter. Dan kemudian kita persiapkan berapa beban dead load-nya. Nah, ini berarti beban dari penutup atap yaitu polikarbonat ditambah dengan gording ya. Kita persiapkan 10 kg per meter persegi. Nah, tentunya nilai ini harus kita detailkan lagi ya, karena kadang setiap material yang ada di pasaran itu memiliki ketebalan yang beragam dan terkadang juga variasi penutupnya berbeda-beda,
sehingga berat yang diberikan itu juga bisa berbeda-beda. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah gording. Ya, kalau gordingnya ukurannya 150 kali 50 itu lebih ringan. Kalau misalnya jarak antara kuda-kudanya lebih panjang, maka harus menggunakan gording yang lebih tebal. Nah, itu tentu akan memberikan nilai dead load yang berbeda. Kemudian live load. Nah, di sini adalah beban hujan. Ya, misalnya di sini kita input 25 kg per meter persegi. Nilai 25 ini minimum ya. Jadi bisa dicek di SNI, itu minimum untuk beban hujan pada atap ringan itu menggunakan 25 kg per meter persegi. Baik. Berarti karena kita menggunakan NGLab dan kita menggunakan kombinasi satu, maka kita bisa menggunakan inputan ini, kita total ya, dan dikali dengan lebar tributary yang tadi sudah kita hitung. Nah, ini adalah kilogram per meter lari yang akan kita input. Baik. Nah, ini untuk menghitung lanjutan yang terjadi pada struktur menggunakan kombinasi ini. Untuk menghitung kekuatan struktur menggunakan kombinasi yang berbeda. Oke. Ya, ini dia. Maka kita akan menginput satu-satu terlebih dahulu. Kita akan gunakan yang ini dan satuannya harus kita rubah menjadi kilonewton meter, yang berarti nilai ini harus dikali dengan 9,81 dibagi dengan 1000 ya. Nah, juga 0,52. Kemudian kita masuk ke NGLab, kita pilih yang poin ini, kita pilih nomor baloknya, ID-nya 8. Di sini kita tulis minus 0,52. Oke. Kemudian nomor 9, kemudian nomor 10, kemudian nomor 11, kemudian klik OK ya. Nah, seperti ini. Baik, kemudian kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan ke proses analisis, kita juga harus mempersiapkan beban apalagi yang mungkin akan ditambahkan di situ. Bisa jadi beban lampu ya, ataupun beban kipas yang akan diletakkan, karena kan misalnya kanopi ini akan dialihfungsikan menjadi area-area rest area seperti itu, sehingga kita perlu menambahkan aksesoris ya. Maka kita harus pertimbangkan dan kita harus input beban tersebut. Nah, jika tidak ada lagi, baru kita akan melanjutkan dengan proses analisis. Baik, analisisnya sudah selesai. Kita akan lihat bagaimana grafiknya. Ini adalah grafik momen, terlihat sangat kecil. Grafik geser. Di sini adalah grafik axial force-nya. Ya. Oke. Nah, ini kita cek bagaimana efek lanjutannya di sini. Nah, kita bisa perbesar skalanya untuk melihat bagaimana lanjutan yang terjadi. Nah, seperti itu.
Oke, kita bisa lihat di sini yaitu yang terjadi minus 66,39. Kita lihat kalau di sini adalah minus 68, berarti kita harus mengecek. Kita kurangi saja. Yang di ujung tadi adalah minus 66,39. Oke, nah di sini bisa terlihat ya. Kita lihat yang nilai y-nya. Ya, kalau yang minus 66,39 ini adalah koordinat. Jadi untuk mengecek berapa deformasinya, kita langsung arahkan saja ke frame yang sudah atau truss yang sudah kita buat. Oke, di sini kita bisa lihat ke ujung itu 0,0004 meter, berarti 0,4 mili ya yang terjadi. Oke, berarti truss ini menggunakan siku 50 itu sudah cukup ya. Oke, karena lendutannya masih aman ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, kita akan pastikan apakah betul nilai minus 66 ini adalah koordinat. 6,39. Ya, betul. Berarti yang kita lihat adalah nilai yang kita arahkan pada truss ya, itu adalah dx, ada dy, yang kita lihat adalah de nya. Baik. Oke,